Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Satu Nugroho. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purworejo, yang pada kesempatan hari ini akan mempresentasikan hasil penelitian saya tentang realitas sosial dalam novel Tapak Jejak karya Firsa Besari dengan menggunakan kajian sosiologi sastra. Langsung saja kita mulai. Dahuluan, karya sastra pada umumnya ialah sebuah hasil ciptaan manusia yang mengandung nilai-nilai keindahan atau keestetikan yang tinggi karena semua bentuk dari sebuah karya sastra dibuat berdasarkan hasil dari hati dan juga pemikiran dari manusia. Nah, menurut Istiqomah pada tahun 2014, karya sastra pada hakikatnya ialah suatu pengejauhantahan kehidupan di mana hasil pengamatan sastrawan atas kehidupan di sekelilingnya atau di sekitarnya. Penulis dalam menciptakan sebuah karya sastra didasarkan dari pengalaman yang diperoleh dari realitas kehidupan di masyarakat yang terjadi pada peran tokoh di dunia nyata dan kemudian dituangkan ke dalam bentuk sebuah karya sastra. Salah satu novel yang menarik untuk dianalisis yaitu novel Tapak Jejak karya dari Firsa Besari, yang mana dalam novel tersebut mengandung unsur-unsur realitas sosial dalam perjalanan dan kehidupan tokoh Bung, atau biasa disebut dengan Firsa Besari. Selain itu ada juga kajian yang relevan dari penelitian dari Mega Prayitna Putri pada tahun 2017 yang berjudul Realitas Sosial dalam Novel Kelomang karya Gizing La Azifa dengan kajian realisme sosial ala George Lucas. Nah, persamaannya di sini ialah kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang suatu realitas sosial dalam novel. Sedangkan perbedaannya terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Mega Prayitna Putri menggunakan kajian realisme sosial ala George Lucas, sedangkan penelitian ini menggunakan kajian sosiologi sastra. Selain itu, terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Kukuh Imam Ujianto pada tahun 2016 dengan judul Aspek Sosiologi Sastra dalam novel Sepenggal Bulan Untukmu karya Zainal Fanani dan skenario pembelajarannya di SMA. Dalam penelitian ini juga terdapat persamaan, yaitu penelitian ini sama-sama menganalisis sebuah novel dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Sedangkan perbedaannya terdapat pada subjek penelitian ini, yaitu dalam penelitian ini, subjek yang digunakan adalah novel Tapak Jejak karya Firsa Besari, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kukuh Imam Mujianto ialah novel Sepenggal Bulan Untukmu karya dari Zainal Fanani. Selanjutnya yaitu adalah metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif atau deskriptif kualitatif dengan memfokuskan penelitian ini mengacu pada suatu realitas sosial yang terkandung dalam novel Tapak Jejak karya Firsa Besari dengan menggunakan kajian sosiologi sastra, yang mana dalam penelitian ini terdapat suatu hubungan sosial antara makhluk satu dengan makhluk yang lainnya atau manusia satu dengan manusia yang lainnya. Nah, tahap penelitian ini yang pertama yaitu melakukan bedah naskah untuk mengetahui isi dari novel Tapak Jejak karya Firsa Besari, dan yang kedua adalah melakukan analisis realitas sosial dalam novel Tapak Jejak karya Firsa Besari dengan menggunakan kajian sosiologi sastra. Nah, sekarang kita masuk ke dalam intinya yaitu realitas sosial apa saja yang terkandung dalam novel Tapak Jejak. Nah, realitas sosial yang terkandung dalam novel Tapak Jejak ini yaitu yang pertama ada pertemanan, yang kedua ada upacara kemerdekaan, yang ketiga ada jatuh cinta, yang keempat ada tradisi, yang kelima ada ekonomi, keenam ada toleransi, dan yang terakhir ada realitas tentang kelaparan. Dari 7 realitas sosial yang terdapat dalam novel Tapak Jejak ini sering kita jumpai dalam kehidupan kita dalam bermasyarakat, biasanya terdapat di sekeliling kita, entah itu di sebelah mananya kita, tetapi sering kita jumpai dalam kehidupan bersosial. Dan presentasi yang dapat saya paparkan,
Kurang lebihnya saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.